Seorang anak dimarahi orang tua tapi belum tentu si anak salah. Jika si anak membela diri dan orang tua malah semakin marah, apakah si anak ini termasuk durhaka kepada orang tua? Tentu saja membela diri pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i. Dan kalau Anda sabar, tenang, tidak malah membantai, itu lebih baik. Nggak masalah, gitu kan? Jadi insya Allah sambil kita doakan orang tua kita, karena memang sangat pekah sekali permasalahan orang tua ini. Kita dilarang bilang nggak boleh bilang Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uff itu gitu. Nanti aja. Gitu kan? Ibu ini suka suruh-suruh, ayah ini begini, itu nggak boleh. Begitu aja nggak boleh, apalagi membantahnya. Gitu kan? Kalau ada sesuatu memang dalam Islam kita perlu menjelaskan. Pernah saya sebutkan salah satu kaidah hidup yang baik teman-teman sekalian. Coba diterapkan. Setiap kali dilemparkan pertanyaan kepada kita, kita sedang melakukan satu perbuatan benar atau kita sedang melakukan perbuatan yang salah, jelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Itu penting. Kita pulang masjid, ditanya oleh tetangga, dari mana Pak? Oh dari masjid. Jawab. Jangan bilang kalau saya bilang dari masjid nanti riya. Jadi saya nggak usah jawab. Enggak. Riya itu kan kalau kita ikutin. Kalau syaitan bisikin tuh kamu dipuji, kita nggak hiraukan. Seperti orang lagi tawarin barang, mau kaca mobil kita nggak buka, udah dia akan berlalu kok. Riya itu kalau kita lemah, emang kita sengaja. Oh iya ini kita mau dipuji itu lain. Kalau enggak. Tapi menjelaskan ya saya dari masjid, udah sudah selesai. Karena sudah ada pertanyaan yang dilemparkan. Harus kita jelaskan kenapa kita lakukan, gitu kan? Kamu mau kemana? Kita mau ke taklim. Oh saya mau ke pengajian. Nggak ada urus riya. Kecuali memang sengaja kita mau dipuji-puji. Kita jelasin kok. Argumentasinya jangan sampai kita meninggalkan satu perbuatan ibadah. Mungkin dengan kita jelaskan ke dia jadi ingin juga ikut pengajian. Oh pengajian di mana ya? Oh pengajian di sana. Bahasanya tentang ini. Ayo ikut yuk. Mungkin dia ikut. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Kan gitu. Sama kalau kita berbuat buruk. Hukum Islam kita harus minta maaf. Berbuat salah. Maafin saya, kita minta maaf. Kemudian perlu menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Saya lakukan waktu itu betul-betul karena ini, gitu. Tapi saya salah, saya tidak akan ulangi insya Allah, gitu kan? Jadi menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu akan membuat orang yang sedang kita langgar apa yang dia tidak senangin itu akan mengetahui penyebabnya karena ini rupanya. Ambil makanan itu karena saya lapar sekali, saya nggak ada makanan lagi, jadi saya ambil. Tapi saya salah, saya minta maaf, misal, gitu kan? Jadi perlu menjelaskan masalah. Jadi orang tua kita perlu jelasin kalau emang kita benar, dan benarnya ini harus tahu gambarannya benar adalah tolok ukurnya agama, bukan ego pribadi. Ya, bukan ego pribadi. Kalau hanya sekitar urusan duniawi, misal orang tua kita mau kita masuk ke kedokteran. Kita maunya jurusan lain, ya udah ikutilah orang tua, gitu. Nggak masalah. Niat bakti sekalian, insya Allah diberkahi itu sama Allah. Ini urusan dunia. Kalau karena ini misalnya anda dimarahi karena tidak mau ikut sama orang tua, ya anda salah lah, durhaka sama orang tua. Kenapa harus tidak diikutin? Ya, kecuali kita mau sholat berjamaah di masjid nih, jelas wajib azan, ditahan sama orang tua, nggak usah sholat di rumah aja, nggak boleh ini ayah, ini ibu. Allah yang perintahin, maaf, habis sholat saya kerjakan apa saja yang diminta, nggak apa-apa. Kalau haknya Allah didahulukan, gitu kan? Saya pernah jelaskan, haknya Allah ada wajib, ada sunnah. Haknya makhluk ada wajib, ada sunnah. Haknya Allah wajib, misal sholat 5 waktu. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, hak wajib makhluk adalah hak wajib makhluk adalah bakti dengan orang tua misalnya, gitu kan? Suami minta tolong dari istrinya, hak wajib makhluk, tapi bertemu dengan hak wajibnya Allah, didahulukan haknya Allah. Sholat dulu baru layani mereka. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, didahulukan hak wajibnya makhluk. Kita lagi sholat sunnah, lalu orang tua kita atau suami ngajak berhubungan biologis, ya batal puasa sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua, batalin sholat sunnahnya. Jawab dulu panggilan mereka, karena wajib. Haknya Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, haknya Allah didahulukan, gitu kan? Jadi perlu difahamin kaidah-kaidah seperti itu. Jadi insya Allah kita coba ya lihat dengan kacamata agama. Apakah memang dalam agama ini saya benar, haknya Allah yang wajib, sehingga saya tidak perlu bakti sama, saya tidak perlu dahulukan pendapat orang tua saya, atau ini cuma sekedar opsi pilihan-pilihan sunnah yang memang semestinya kita bisa toleransi.
Bahkan pernah terjadi di Saudi, ada seorang wanita, ini kisah nyata terjadi. Jadi dia disuruh nikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini rupanya tidak terlalu faham agama, tapi orang tuanya suka, akhlaknya laki-laki ini baik, santun, ramah, dari keluarga baik-baik, tapi dia masih merokok, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang memang menonjol sebenarnya dalam agama. Tapi orang tuanya mau sekali dia lakukan. Maka anak perempuan ini mengatakan, saya terima lamaran laki-laki itu karena orang tua saya. Subhanallah, selama 3 bulan menikah didakwain suaminya dengan santun, dengan baik. Suaminya tiba-tiba berubah, ninggalin rokok, sholat berjamaah di masjid karena pengaruh dari istrinya. Dan ulama mengatakan menanggapi kisah ini karena terjadi, ini karena baktinya pada orang tuanya. Allah berkahi, bukan mustahil. Orang tua itu subhanallah menjadi penyebab, walaupun mereka kafir loh ya, mereka kafir, kita bakti menjadi penyebab rahmatnya Allah turun kepada kita. Apalagi kalau dia muslim. Jadi kita harus maksimalin itu ya.